Oke, shalom saudaraku, selamat malam. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 5 April 2024. Beberapa hari ini, khususnya 2 hari yang lalu, tanggal 3, yaitu hari Rabu, dunia digoncangkan dengan satu peristiwa gempa yang cukup besar yang terjadi di Taiwan, gitu ya. Yang sampai dengan hari ini beritanya masih cukup lumayan ramai, dan ini dianggap menjadi salah satu gempa terbesar yang pernah terjadi melanda Taiwan sejak tahun 1999. Jadi sejak 25 tahun yang lalu ini dianggap sebagai salah satu gempa yang terbesar yang terjadi di Taiwan, gitu ya. Sebelum kita bahas mengenai kebenaran firman Tuhan dan saya punya sedikit kesaksian tentang anak saya yang di Taiwan, kita akan lihat dulu video berita tentang gempa yang terjadi di Taiwan. Tentunya beritanya akan sangat banyak dari beberapa sumber. Saya akan ngambil salah satunya dari kompas.com. Ini dikeluarkan per hari kemarin, gitu ya. Durasinya tidak terlalu lama, sekitar 2 menitan, tapi mungkin saya tidak putar semua. Pasti namanya nanti seperti biasa, link videonya saya akan sertakan, gitu ya. Kita akan lihat videonya sebentar, saudaraku. Judulnya Potret Kekuatan Gempa Taiwan, Picu Longsor Hingga Gedung Berguncang. Kekuatan gempa Taiwan terekam pada sebuah kamera milik pemerintah di kawasan perkantoran Gedung Pencakar Langit. Itu gambarnya Gedung 101. Rekaman berdurasi 1 menit tersebut menunjukkan guncangan yang kuat yang turut menggetarkan kamera pengawas. Beruntungnya tidak ada gedung yang runtuh meski gempa menggoncang cukup keras. Tidak hanya menimbulkan goncangan kuat, gempa tersebut juga memicu longsor. Longsor ini terjadi di sebuah bukit yang berada di wilayah Hualien, Taiwan. Peristiwa ini pun mengakibatkan lalu lintas di sekitar lokasi langsung terhenti karena puing-puing menutupi terowongan. Banyak pihak menyebut gempa magnitudo 7,4 ini sebagai gempa terkuat selama 25 tahun terakhir di Taiwan. Oke, beritanya seperti itu, saudaraku. Jadi seperti tadi saya sudah bilang, di channel-channel lain, di banyak video juga Anda bisa melihat bagaimana gempa ini terjadi sangat kuat, dan tadi digambarkan bahwa itu memicu satu longsor juga di daerah Hualien. Saya mendapat informasi ini sekitar jam 8 pagi, pada waktu itu berita belum banyak karena anak saya ada di sana, dan jam 8 pagi hari Rabu, dia menginformasikan bahwa telah terjadi gempa yang cukup kuat. Bahkan dia menggambarkan bahwa sekitar 15 detik itu, gempa terus terjadi berulang-ulang dan bersusulan sampai berapa kali, gitu ya. Dan ini menjadi suatu berita yang cukup mengejutkan kita semua. Dan tadi salah satu digambarkan bahwa itu memicu longsor juga. Kalau Anda lihat video yang lain di daerah Hualien atau daerah Nantau sana, daerah sisi sebelah tengah dari Taiwan, tuh memang di sana sering terjadi rawan longsor. Bahkan ada sebuah gedung bertingkat yang kemudian sampai dia roboh miring 45 derajat, dan lantai bawahnya sampai banyak kendaraan-kendaraan yang kemudian tertimpa dan hancur di sana, gitu ya. Walaupun tidak dibilang dengan jelas berapa korban jiwa yang terjadi, tetapi gempa ini cukup membuat beberapa negara seperti Filipina, bahkan Jepang mengeluarkan peringatan tsunami untuk Okinawa, daerah kepulauan sekitar Okinawa, gitu ya. Saya sendiri sebagai seorang pribadi orang tua yang anaknya kebetulan ada dan berkuliah di sana, dan saat-saat ini menjelang saat-saat terakhir dia menyelesaikan masa studinya, tentunya berita ini cukup juga mengejutkan kita, gitu ya. Jadi pada pagi hari jam 8 dia mengabari itu semua kepada kita, dan itu membuat kita cukup terkejut, gitu ya. Tapi ada sesuatu hal yang menarik, bahwa anak saya berada di dorm di kampusnya, dan dia berada kamarnya di lantai 3.
gitu ya. Dan saat itu dia menceritakan bagaimana dia bisa tetap tenang, saat itu dia menceritakan bagaimana dia tetap diam dan tenang pada saat terjadi goncangan yang cukup dahsyat itu. Tidak ada dalam satu kondisi yang panik atau apapun juga, gitu ya. Dan ini membuat kita menjadi semakin bersyukur bahwa Tuhan menjaga dan memelihara itu semua, gitu ya. Dan peristiwa gempa ini menjadi sesuatu hal yang banyak terjadi, seperti halnya juga kita di Indonesia, gitu ya. Indonesia salah satu negara yang cukup rawan juga dengan peristiwa-peristiwa seperti gempa ini, gitu. Dan ini menjadi sesuatu hal yang dalam firman Tuhan digambarkan bahwa itu adalah tanda menjelang kesudahan alam, bagaimana menjelang kesudahan zaman, bagaimana sebelum kedatangan Kristus terjadi dulu perang di mana-mana, dan salah satunya adalah peristiwa gempa bumi, gitu. Dan saya bilang tadi, saya sebagai orang tua, satu pribadi yang sangat care, peduli dengan anak-anak saya, tentunya saya juga cukup terkejut. Dalam arti kata, saya biasa selalu memperhatikan mereka, selalu mengawasi setiap gerak-gerik mereka, dan saya selalu ada terlibat menjaga mereka. Gitu. Tetapi dalam satu kondisi di mana saya tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya saya bisa berdoa dengan istri di sini untuk biarkan Tuhan yang menjaga anak saya di sana. Dan saya bersyukur gitu ya, ada satu damai sejahtera, ada satu ketenangan yang membuat kita sama sekali tidak khawatir, gitu ya. Dan anak saya juga di sana dengan tenang, dia bisa melewati itu semua. Bahkan hari Kamis besoknya, dia kemudian dengan kelompok sel dari gereja, mereka masih bisa sempat jalan-jalan dan segala macamnya, gitu ya. Dan itu menjadi satu kesaksian sederhana bagaimana Tuhan memberikan damai sejahtera, bagaimana Tuhan memberikan ketenangan pada saat sesuatu yang terjadi yang tidak bisa kita kendalikan, pada saat sesuatu terjadi yang sama sekali di luar dugaan, gitu ya. Bahkan dia menceritakan bahwa pada waktu dia bangun, temannya sudah bercerita, teman satu kamarnya sudah bercerita bahwa sebelum dia bangun, gempa itu sudah terjadi duluan, gitu ya. Dan pada saat dia bangun itu sudah merupakan gempa yang kedua atau keberapa saya nggak tahu, dan itu menjadi satu kondisi di mana gempa bersusulan terjadi, gitu ya. Saya teringat dengan firman Tuhan beberapa peristiwa yang kita tahu, bagaimana pada saat Yesus naik ke atas perahu bersama dengan murid-muridnya, dan kemudian terjadi dengan angin ribut, yang tentunya saya yakin cerita ini Anda dan saya sudah sangat familiar. Saya ambil satu bagian dalam Markus pasal yang keempat, ayat 37-38, dikatakan seperti ini. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Pada waktu itu Yesus naik ke atas perahu bersama murid-muridnya, dan kemudian terjadi angin ribut, gitu ya. Tentunya sebagai satu pribadi yang nelayan yang biasa berkecimpung dengan dunia perahu dan ikan dan ombak dan segala macam, angin ribut atau satu ombak yang besar yang masuk ke dalam perahu menjadi sesuatu hal yang lumrah mereka hadapi. Tetapi pada waktu itu ada sesuatu yang berbeda yang membuat mereka ketakutan, gitu ya. Dan Yesus ada di sana dengan damai sejahtera, Yesus ada di sana dengan tertidur. Dan kemudian sebagai ekspresi seseorang yang panik, sebagai ekspresi seseorang yang ketakutan, dia kemudian membangunkan gurunya dan berkata, "Engkau tidak peduli kalau kami binasa." Gitu ya. Dan Yesus tidak perlu berkata apa-apa, tetapi Yesus menenangkan angin ribut itu, dan angin ribut itu menjadi tenang, dan ombak pun menjadi, danau pun menjadi sangat tenang pada waktu itu. Gitu ya. Itu menunjukkan bagaimana Yesus peduli dengan keselamatan mereka semua, gitu ya. Mereka mungkin sebagai satu pribadi yang seharusnya terbiasa dan berpengalaman dalam hal menghadapi ombak dan segala macam, tetapi pada saat sesuatu terjadi di luar dugaan, pada saat sesuatu terjadi di luar kebiasaan, maka itu menjadi sesuatu yang membuat mereka panik, dan akhirnya mereka melakukan sesuatu, mereka akhirnya tak bisa berpikir panjang lagi, dan mereka berpikir bahwa mereka akan binasa, gitu. Dan mereka merasa bahwa Yesus tidak memperdulikan mereka karena Yesus biarkan tertidur. Tetapi tidak seperti itu sebenarnya. Karena Yesus menenangkan angin ribut, karena Yesus peduli dengan keselamatan mereka semua, gitu ya. Keberadaan Yesus dalam perahu membuat mereka semua diselamatkan. Keberadaan Yesus dalam perahu membuat angin ribut ditenangkan, gitu ya. Saya bersyukur anak saya dalam kondisi yang sangat tenang pada waktu itu. Dia tidak dilanda kepanikan, dia tidak berlari ke sana kemari dan berusaha menyelamatkan diri atau apapun juga, tetapi dia berada dengan kondisi tetap tenang walaupun kamarnya ada di lantai 3, gitu ya. Dan semuanya bisa berlalu, dan saya bersyukur. Saya bilang, mungkin Yesus tidak meredakan gempa tetap terjadi, tetapi Yesus bisa meredakan kepanikan dalam hati seseorang. Yesus bisa meredakan kekalutan dalam pikiran seseorang. Yesus bisa meredakan rasa kekhawatiran yang mendalam pada hati seseorang, gitu deh. Dan itu membuat anak saya bisa tetap tenang, dan saya juga sebagai orang tua di sini tidak ada sesuatu pun rasa khawatir apapun juga. Tidak ada sesuatu pun kepanikan apapun juga. Kita hanya memberikan tahu untuk dia tetap tenang, untuk dia tetap berjaga-jaga,
gitu ya, tanpa ada sesuatu pun yang membuat hati kita khawatir. Dan saya bersyukur Yesus ada di sana untuk melakukan itu semua, gitu ya. Itu salah satu peristiwa yang mungkin Anda dan saya, kita masing-masing punya ombaknya sendiri-sendiri. Anda dan saya mungkin kita masing-masing akan berhadapan dengan angin ributnya masing-masing, gitu ya. Dan mungkin ada di antaranya yang berpikir, saya sudah terbiasa menghadapi hal ini. Tetapi ada saat-saat di mana kita berhadapan dengan satu situasi yang seharusnya kita sudah berpengalaman, tetapi kejadiannya tidak seperti biasanya. Dan itu membuat Anda dan saya memerlukan Kristus. Gitu. Anda mungkin berpikir bahwa saya sudah biasa mengelola suatu pelayanan, saya sudah berpengalaman mengembangkan sebuah pelayanan, tetapi ada saat-saat tertentu di mana sesuatu terjadi di luar kebiasaan yang terjadi, dan itu membuat kita harus bergantung pada Kristus. Mungkin kita berpikir, saya sudah puluhan tahun membina rumah tangga, saya sudah puluhan tahun mengatur dan mengelola, memimpin rumah tangga, tetapi ada saat-saatnya di mana kita berhadapan dengan situasi yang sama sekali di luar kendali kita. Gitu ya. Dan itulah saat-saat di mana Yesus perlu ada di sana, dan Yesus membereskan, menenangkan itu semua. Gitu ya. Dan banyak hal dalam kehidupan kita yang terjadi seperti itu. Gitu ya. Dan peristiwa yang tadi menggambarkan bagaimana murid-murid Tuhan diselamatkan pada saat peristiwa angin ribut sekalipun mereka seorang nelayan. Gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, banyak kejadian yang pernah kita alami, bagaimana ada saudara kita kok yang meninggal karena sebuah peristiwa, ada saudara kita yang kemudian tertimpa dengan suatu masalah, dia kena tabrakan, atau waktu COVID kemarin ada saudara kita yang mungkin dipanggil Tuhan karena peristiwa COVID, gitu ya. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa suatu gambaran bahwa Allah tetap menyertai, Allah tetap memimpin, gitu ya. Ada peristiwa kedua yang saya ingin gambarkan di sini adalah pada saat Paulus mengalami peristiwa yang sama pada saat dia hendak berlayar meninggalkan Pulau Kreta. Waktu itu Paulus sudah memberikan memberikan pengarahan kepada orang-orang yang bersama dengan dia agar jangan meninggalkan Pulau Kreta. Tapi pada waktu itu lihat suasananya sangat tenang, laut sangat tenang dan angin sepoi-sepoi, dan Paulus dan orang memaksakan diri untuk meninggalkan Pulau Kreta. Gitu ya. Setelah mereka menyusul Pulau Kreta, ternyata kemudian terjadi ombak yang sangat besar. Gitu ya. Dan pada waktu itu orang semua panik dan ketakutan, tetapi kemudian Paulus berkata bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri kepadaku bahwa kita semua akan selamat. Gitu ya. Kita lihat satu ayat dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 23 dan 24. Dikatakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Gitu ya. Ini peristiwa kedua di mana digambarkan seseorang yang mengalami satu situasi di mana dia berhadapan dengan ombak yang sangat besar, dan kemudian kondisinya sangat parah dan orang-orang sudah berpikir akan binasa. Tetapi Paulus menguatkan mereka bahwa Allah berkata bahwa Paulus harus menghadap Kaisar. Tugas Paulus belum selesai. Paulus harus memberitakan Injil kepada Kaisar, dan oleh karena Paulus, maka semua orang yang bersama-sama di kapal itu selamat. Gitu ya. Ada sesuatu dalam kehidupan kita, yang pertama adalah saya ingin tekankan bahwa mari libatkan Tuhan, mari undang Yesus dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam usaha kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, atau dalam apapun juga. Dalam pelayanan kita, libatkan Tuhan di sana. Akan ada saat-saatnya di mana badai muncul dan sesuatu yang kita tidak duga. Gitu ya. Dan yang kedua, kalau sampai terjadi sesuatu, misalnya di mana seseorang dipanggil Tuhan karena sesuatu hal, maka ketahuilah bahwa tugasnya sudah selesai. Gitu ya. Paulus tadi digambarkan bahwa tidak akan ada sesuatu yang menimpa Paulus karena Paulus harus menghadap Kaisar. Karena Paulus masih punya suatu tugas. Bahkan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, pada saat Paulus mendarat di Pulau Malta, kemudian waktu dia memungut ranting, kemudian ada ular beludak yang menggigit tangannya. Orang berpikir Paulus pasti mati, tetapi tugas Paulus belum selesai, gitu ya. Dan itu membuat dia terus bertahan, gitu ya. Mari tetap dekat dengan Tuhan, mari tetap bergaul dengan Tuhan. Apapun boleh terjadi di sekitar kita. Firman Tuhan bilang langit dan bumi akan digoncangkan. Satu kali lagi dia akan menggoncangkan langit dan bumi. Tetapi damai sejahtera tetap ada dalam hati kita karena ada Kristus. Dan kalaupun Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, maka ketahuilah tugas kita di bumi sudah selesai dan Allah memanggil kita pulang. Gitu ya. Mari tetap bergaul bersama dengan Tuhan, mari tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan dengan begitu Allah menjaga dan menyertai kita semua. Gitu ya. Peristiwa gempa bumi ini menjadi satu pelajaran buat kita semua untuk mari berjaga-jaga. Anda tidak akan pernah tahu apa yang kita miliki, berapa lama lagi kita miliki. Rumah yang mewah bisa hilang dalam sesaat, mobil yang bagus bisa hilang dalam sesaat.
Tetapi damai sejahtera dan kasih kita kepada Tuhan itu tinggal tetap selama-lamanya. Dan Dia menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Gitu ya. Mari tetap dekat pada Tuhan, mari undang Dia menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan Dia memimpin seluruh aspek kehidupan kita. Dan lakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, hingga pada satu saat tugas kita sudah selesai, dan Tuhan memanggil kita pulang. Jelas saudaraku, mudah-mudahan dari kesaksian yang sederhana ini membawa berkat buat kita semua berhubungan dengan peristiwa gempa di Taiwan ini. Makasih sudah menonton, kita ketemu di Alkitab dalam berita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.